الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa an Umar radhiyallahu annahu qala lan diceritake saking Sayyidina Umar radhiyallahu annahu qala law kanata mujtami'ataini li ahadin ghairi lajtama'ata li lima a'tani Allah subhanahu minal quwwah wal lin. Lamun ono apa dunya lan akhirat iku mujtami'ataini kumpul karone li ahadin kedue wong siji ghairi kang saliyane ingsun. Lajtama'ata mengko yektine kumpul apa dunya akhirat li kedue ingsun lima krana perkara ato kang maringake ning ingsun sapa Allahu Allah minal quwwati bayane kekuatan walini lan lemes. Faidha kana al haditsu kadzalika mongko tatkalane ono apa al haditsu hadits iku kadzalika kaya mengkono-kono bisa kumpul fa'dhiru mongko gawe mlarat sapa sira bil faniyati kelawan donya kang rusak. Waqtar lan milih sapa sira assalamata ing keselamatan. Wassalamu tawi slamet iku tetep ing atase wong kang manut pituduh tuwa maknane assalamu tawi selamat iku wassalamu tawi keselamatan iku tetep ing atase wong kang manut pituduh. Kalau kedua-duanya berkumpul dalam diri seseorang dalam makna bebasnya ya dalam diri seseorang maka fa'adhir bil faniyah maka yang fana itu yang kamu buang jauh-jauh, itu yang membahayakan. Yang fana itu yang membahayakan. Dan pilihlah yang menyelamatkan. Terus ya apa Bu? Apa tidak penting dunia itu? Apa harta itu tidak penting? Apa jabatan itu tidak penting? Ya penting kalau itu
dipakai untuk kebaikan, dipakai untuk kemaslahatan, itu penting. Tapi kalau itu merasuki hati dan menjadi tamak gitu ya, dipakai untuk kepentingan diri sendiri, itu membahayakan. Fa'adirra bilfaniyah. Maka yang akan tidak abadi itu yang membahayakan. Misalkan menjadi pejabat apa sih? Menjadi kepala sekolah, ada waktunya. Menjadi bupati, ada waktunya. Bahkan menjadi kepala negara, ada waktunya. Penting kalau itu dipakai untuk kemaslahatan bangsa. Jadi penting saat dia menggunakan kekuasaannya itu, karena punya kekuasaan, maka itu dipakai untuk kemaslahatan bangsa, bukan dipakai untuk kepentingan diri sendiri. Itu menjadi hal yang artinya berarti dunia itu dipakai untuk kepentingan akhirat. Kudu mikir wong, untuk memikirkan orang-orang lemah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk ada jalan rusak diperbaiki agar kehidupan masyarakat itu lebih mudah, lebih sejahtera. Itu namanya digunakan untuk kepentingan yang lebih luas, lebih besar, dan kehidupan yang lebih abadi. Kehidupan lebih abadi akhirnya menjadi amal soleh yang itu menguntungkan dia, menguntungkan beliau semua yang memiliki jabatan itu di kehidupan akhiratnya. Uang itu gak penting, penting juga kalau itu dipakai untuk memberi manfaat, memberi manfaat kepada lebih banyak lagi orang, lebih banyak lagi umat. Gak punya uang ya gak bisa sodakoh, padahal sodakoh itu juga banyak pahalanya, banyak manfaatnya, kan begitu. Jadi memandang penting itu bukan penting untuk kepentingan diri sendiri, tapi penting itu jika memberikan manfaat bagi banyak orang, lebih banyak lagi orang yang menerima manfaat dari dunia yang kita punya, berupa harta, berupa jabatan. Jadi lebih banyak orang yang tertolong dari dunia yang kita punya, dari apa yang kita punya. Makanya tidak boleh masuk di dalam hati itu. Kenapa kamu simpan di dalam hati? Uang kok disimpan dalam hati? Tidak perlu. Masalah kok disimpan dalam hati? Ya nggak perlu. Bikin ruwet, bikin stres, bikin nggak bisa produktif. Namanya dunia disimpan di dalam hati. Nah, itu bikin tidak bisa istiqomah dalam ibadah, tidak bisa maju produktif beramal, nggak bisa, terhambat semua karena penyakit itu menggumpal di dalam hati. Wa masyughlu bil qalbi wa huwa al batinu limakanil iradah. Anapun utawi ketungkul dunya bil qalbi kelawan ati, bahwa utawi syughul iku al batinu perkara batin. Limakanil iradati keduwe panggonane karep. Fama mongko iku perkara ruya kang den riwayatake apa ma'anin nabi saking nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sak temene kanjeng nabi tukola dawuh sapa nabi ki man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi wa man ahabba akhiratahu adarra bidun yahu fa'athiru ma yabqa ala ma yafna fabana laka annahu idashtaghala dhahiruka bid dunya wa batinuka bi ra'atatiha fala tatayassaru laka ala ibadatu haqqaha. Ya, barang siapa mencintai ku mlebu nang ati, kalau mencintai itu kan tidak usah mencintai naksir ngono wae.
wis engko disore Mbah Yai Abah istiharaken wis umur cek cilik lanang mlebu nang atimu ilmune ilang nyingkrih. Iya tadi kan begitu ya, sesuatu yang memenuhi hatimu yang jelek yang baik menjadi hilang, kabur, ilmunya kabur, ngajinya kabur semua. Jadi kalau belum saatnya ya ora usah dipikir, guru waktunya kok dipikir. Bekerja belum waktunya tidak usah dipikir, sekarang waktunya belajar ya belajar, gak usah mikir aku kerja apa lapo mikir sejauh itu, tidak perlu dipikir. Setapak demi setapak hidup itu dilakukan setapak demi setapak. Apa kamu tidak ingin umur panjang? Nah kan pengen umur panjang semua. Nanti akan tiba saatnya. Masih anak-anak tidak usah keberangas tuh berlagak seperti orang tua. Nanti akan tiba saatnya itu remaja, akan tiba saatnya itu dewasa, akan tiba saatnya itu tua. Nah itu dijalani saja proses-proses itu dari Allah dan disyukuri. Mana habba dunya mang tawi sapane wong ku ahabba demen sapa man dunyahu ing dunyane man adoro mongko gawe melarat sapa man bi akhiratihi kelawan akhirate man wa man utawi sapane wong ku ahabba demen sapa man akhiratahu ing akhirate man adoro mongko gawe melarat sapa man bi dunyahu kelawan dunyane man. Siapa yang mencintai akhirat maka dunia itu tidak akan menguasai dia. Siapa yang mencintai dunia maka akan membahayakan akhiratnya. Fa'ziru mongko milio sapa sira kabeh ma ing perkara ya beko kang langgeng apa ma alama ngalahake perkara yafna kang bakali rusak apa ma. Yafna kang bakali rusak apa ma, maka pilihlah sesuatu yang bernilai abadi, jangan yang bernilai fana. Fabana mongko pertelo laka kedue sira apa annahu satemene sya'an iku idastaghala tatkalane ketungkul niku apa sih sibuk apa dhahiruka dhahir sira bidunya kelawan dunya wa batinuka lan batin sira bi iradatiha kelawan ngarepake dunya fala tatayassaru mongko ora dadi gampang laka kedue sira pala ibadatu ibadah hakwaha kelawan sak temene ibadah hakwaha kelawan sak temene ibadah. Kalau dohir dan batin kita disibukkan dengan urusan dunia terus, maka berat melakukan ibadah itu akan berat. Wa ma idza zahatta, berat karena sudah dipenuhi dengan urusan dunia semua. Dunia tetap penting dipakai untuk kepentingan yang lebih besar, tadi kemaslahatan umat, maka itu akan menjadi abadi karena itu menjadi bekal lalu menjadi sangu kita di akhirat kelak, namanya abadi. Itu tidak lagi fana akhirnya dunia itu karena bernilai amal yang terus menerus akan diambil keuntungannya sampai kelak di akhirat. Wa ma idza zahatta fiha fatafarragta bi dhahirika wa batinika. Anapun tatkalane zuhud sapa sira ing dalam dunya fatafarragta mongko nuli ngosongake sapa sira bi dhahirika kelawan dhahir sira wa batinika lan batin sira. Ngosongake saking dunya kedunyan ngono lho. Dunya kanggo kepentingane awake dhewe. Itu jauhkan dari aktivitasmu zahir dan jauhkan dari hatimu batin. Tataya saru mongko dadi gampang laka marang sira apa ibadah. Kalau itu bisa dilakukan maka ibadah menjadi ringan. Bal tu'awinuka
balik bantu ka ing sira apa a'dha'uka pira-pira anggota sira alaiha ing atase ibadah. Nah, bukti yang nyata sekarang puasa kan. Nah, nafsunya itu dikekang, nafsu makannya dikekang, nafsu banyak, nafsu yang lain dikekang. Akhirnya apa? Anggota tubuh kita terengginas itu apa? Semangat. Kamu loh sehari penuh ya sekolah, ya ngaji, ya lemes sak wajare lemes, tapi kan terus semangat karena dipaksa kamu, dipaksa. Nah, dibel, ya sudah bel pengingat, tapi nyatanya kamu tetap berangkat kan? Ini jenenge semangat. Kemudian badannya itu menjadi semangat untuk beribadah. Ta'awunuka a'dha'uka 'alaiha. Kalau orang itu tidak dipenuhi dengan dunia, perutnya nggak dipenuhi dengan makanan, nggak sibuk dengan makanan, justru akan lebih kuat, lebih semangat. Kalau dipenuhi dengan makanan, mangke dalu Bu pembalasan makannya. Ngaji karo ngunyah kok ono lerene. Mulai awal ngaji sampai mari ngaji, ya Allah entek pirang kresek kae. Mari ngono ngantuk, ngelentuk. Target Qur'ane enggak tercapai. Target tahajudnya enggak tercapai. Ramadan gak Ramadan, tahajudnya 2 rakaat tok isine. Itu soalnya sudah dipenuhi dengan dunia. Mau siang dilatih lapar, malam lo gak dilatih, malam pembalasan. Ya Allah, lah itu apa maksudnya puasa siangnya itu? Artinya manusia itu kan dilatih untuk menahan diri, menahan nafsu, menahan. Maksudnya berpuasa kan itu menahan semuanya. Sampai malam ya ditahan lah. Kalau sudah makan ya makan. Nyemil ya secukupnya. Sembarang dipangan pokoknya dituku sembarang. Mentang-mentang punya uang. Yaitu jenenge dunia mamluun. Fi batnika wa fi qalbika, wis gak main-main. Perutnya, hatinya dipenuhi dunia ini kayak wis bayang nongko tuku iki. Nang ngene kantin harus dipenuhi sudah. Coba dipenuhi dengan yang lain, dengan yang abadi. Ditarget. Engko ada kemajuan ibadahnya, ada kemajuan. Biasanya tarawih nang buri ya. Semangat berangkat, beda loh jalan sama nggak jalan itu beda. Jalan jauh dengan nggak jalan itu beda ganjaran nih. Udah semangat begitu. Wayai traweh diajak traweh rodok dawa didik wis ngontak ngantuk ngenteni Fatihah ya berakhir amin. Ngenteni ayatnya sampai akhir baru ngadeg. Itu sudah tanda-tanda itu mamluun bid dunya itu. Perutnya ya pikirannya wis mamluun bid dunya kabeh. Makanya nggak bisa, tubuhnya nggak bisa terengginas. Bal tu'awinuka a'dha'uka 'alaiha. Tubuhnya nggak bisa menolong. Kalau tidak dipenuhi dengan dunia ya wis sudah secukupnya, makan secukupnya, buka secukupnya. Masya Allah, kalau secukupnya itu kita bisa menikmati, kita bisa mensyukuri, gak kalap gitu loh. Kalap, ngerti kalap? Orang kalap itu kan gak bisa syukur. Soalnya menikmati, ya Allah alhamdulillah bisa buka. Gimana ya yang di pinggir-pinggir jalan itu, yang gak bisa makan itu loh. Semikir begitu akhirnya banyak syukurnya. Walaqad ruwiya an Salman al-Farisi radhiyallahu anhu qala innal abda idza zahada fid dunya istanara qalbuhu bil hikmah wa ta'awanat a'dha'uhu fil ibadah fahadhihi. Di zuhud itu bukan meninggalkan dunia loh ya, tapi mengambil secukupnya untuk kepentingan diri sendiri, selebihnya untuk kemaslahatan yang lebih luas. Jadi nggak dipek dewi, nggak dipikir dewi, nggak dintekno dewi.
Innal abda sak temene kawula iku idza zahada tatkalane zuhud sapa kawula. Dan riwayatake saking Salman Al Farisi radhiyallahu annahu sak temene Salman kala dawuh sapa Salman, innal abda sak temene kawula idza zahada tatkalane zuhud sapa abd mengambil secukupnya fit dunya ing dalam dunya, istanara mongko mencorong apa kalbuhu atine abd bil hikmati kelawan hikmah, kelawan ilmu, kelawan hikmah. Orang itu kalau tidak rakus dunia, hatinya itu loh keluar cahaya, mengeluarkan cahaya. Jadi ilmu menjadi apa? Menerangi, ilmu yang kita pelajari seperti ini menerangi hati kita. Akhirnya orang tergerak untuk berbuat kebaikan terus menerus. Wa ta'awanat, nah ini bergerak untuk berbuat kebaikan ini, ta'awanat a'dha'uhu fil ibadah, ta'awanat lan menolong, membantu apa a'dha'uhu piro-piro anggota tubuhnya abad fil ibadati ing dalam ibadah. Hadi mengko utawi iki dunya, hadi ku iki. Di orang itu kalau tidak rakus dunia, maka hatinya itu tersinari terus dengan cahaya ilmunya Allah, hikmah dari Allah. Terus badannya semangat terus untuk berbuat kebaikan. Kebaikan yang bernilai hablum minallah, ibadai enteng, tahajud akeh yo enteng, qiyamul lail suwe yo enteng, ngaji akeh yo enteng. Iki jenenge tubuhnya akhirnya terbantu untuk ringan beribadah baik kepada Allah maupun kepada makhluk Allah yang lain. Nah, manusia gampang menolong teman-temannya. Nah, ini bisa bisa dilihat tanda-tandanya. Orang yang ringan menolong orang lain, kemudian ringan ibadah, itu berarti orang-orang yang hatinya itu disinari dengan sinar hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berarti dia termasuk orang yang zuhud dunia. Salah satu dampak zuhud dunia itu begitu. Wathani minal amrani annahu yaktiru, utawi kang kaping pindho minal amrani sanging perkara loro iku annahu sak temene sya'an iku yakturu akeh apa qimatu amalika, nilai amalmu, aji kertone amalmu. Wa ya'dumulan agung apa qadruhu pangkat amalika, wa ya'dumulan agung apa qadruhu pangkatnya amal, wa syarafuhu lan mulyane amal. Diku hatinya disinari dengan sinar ilmu dan hikmah dari Allah, amalnya bernilai semua, pangkatnya, derajatnya amal juga terus meningkat terus. Itu tanda-tanda orang yang melaksanakan satu ibadah namanya az-zuhdu fid dunya. Jadi mengambil secukupnya dunia, semua serba secukupnya saja, makan secukupnya, tidur secukupnya, menggunakan harta yang untuk kepentingan diri secukupnya, selebihnya untuk yang lebih abadi, kepentingan akhirat. Orang-orang itu hidupnya akan tertata seperti itu. Kala ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam, rakaatani mir rajulin alimin zahidin qalbu khairun wa ahabbu ilallahi jalla jalaluh min ibadatil muta'abbidin ila akhirid dahri abadan sarmada fa idza kanat ala ibadah tashrafu wa takthuru bidzalika fa haqqun liman talaba al ibadah ayyazhada fid dunya wa yatajarrada anha. Nabi dawuh rakaatani utawi rong rakaat min rajulin saking wong lanang alimin kang alim zahidin tur kang zuhud apa kalbu atine rajul iku khairun luweh bagus wa ahabbulan luweh
luwe den senengi ilallahi mungguhe Allah jalla jalaluh min ibadatil muta'abbidina tinimbang ibadahe pira-pira wong kang ibadah kabeh wong ahli ibadah ila akhirid dahri tumeka maring akhire mangsa abadan ing dalem salawase sarmadan saklawase alim sing zuhud atine ya iku lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang ahli ibadah sehari semalam suntuk seharian tapi gak alim itu ya alim pinter ngerti ilmu terutama ilmu agama. Orang yang alim itu lebih dicintai oleh Allah ya, alim tapi terus kalau diteruskan ya yang mengamalkan ilmunya. Orang alim yang zuhud itu zuhud hatinya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada ahli ibadah yang sepanjang siang sepanjang malam dia menghabiskan waktu untuk ibadah. Idza kanat al ibadatu mongko tatkalane ono pal ibadatu ibadah iku tasyrafu mulya apa ibadah wa taksuru lanake apa ibadah bidzalika kelawan mengkono zuhud fahakun mongko iku wajib liman keduene wong talaba kang nyupre sapa man ala ibadata ing ibadah ayazhada yen to rumaku zuhud yen to rumaku zuhud berusaha zuhud sapa man fid dunya ing dalam dunya wa tajarrudala nyingkrihno sapa man nyingkrihno anha saking dunya. Nah, itu tadi gambaran yang paling mudah seperti yang digambarkan tadi saya sampaikan mursyid ya Romo Yai Jalil almarhum almaghfurlah iku dawuh kaya ngono gambarane zuhud mosok banyu sak jeding nek mbok gawe adus ya digawe sak cukupe selebihnya digawe wong liya biar orang lain bisa bersuci, bisa mandi, bisa ibadah dengan air itu untuk wudhu, tidak kamu habiskan sendiri. Nah, itulah makna zuhud dan itu mudah kita memahami. Oh seperti itu. Jadi di dalam setiap harta yang kita miliki, setiap apa yang kita miliki ada hak orang lain. Nanti berbagilah. Di pondok itu berbagi, beli apa berbagi. Jangan aku kok gak iso puas. Lah puas itu sudah puas pribadi, memuaskan terus nafsunya. Ya tidak akan pernah bisa puas. Makan ya enggak ada puasnya, minum enggak ada puasnya. Pakaian enggak ada puasnya. Pokoknya dunia itu enggak ada pernah ada puasnya. Maka harus dipotong seperti itu. Pilihlah kehidupan yang lebih abadi, yaitu akhirat. Yes, mudah-mudahan Allah menolong kita semua bisa melaksanakan apa yang didhawuhkan Imam Al-Ghazali yang sore ini kita pelajari. Amin Allahumma amin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fanfa' bi barakatihim wahdinal husna bi وأمتنا في طريقتهم ومعافاتي من الفتن ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتي من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إني أستودعك ما علمتني فاردد إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.